bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu nggak nih, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenali bumi sebagai tempat tinggal masyarakat dunia beserta lingkungan alamnya. Dunia ini sangat luas dan penuh dengan keberagaman, baik dari segi lingkungan alam maupun masyarakatnya. Setiap benua memiliki karakteristik unik yang membentuk kehidupan manusia di dalamnya. Mari kita jelajahi. Setiap benua memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Contohnya, 1. Benua Asia. Kalian ada yang tahu nggak sih benua Asia itu apa? Sini, aku kasih tahu. Jadi, benua Asia ini adalah benua terbesar di dunia, yang dikenal dengan gurun tertinggi di dunia, Himalaya, serta hutan tropis dan gurun seperti Gobi. Di benua Asia ini ada 3 jenis iklim loh, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Ada yang tahu nggak sih iklim tropis itu apa? Sini aku kasih tahu. Jadi, iklim tropis itu iklim yang ditandai dengan curah hujan, suhu, dan kelembapan tinggi sepanjang tahun. Wilayah yang dipengaruhi iklim tersebut berada di antara 23 derajat garis lintang utara sampai 23 derajat garis lintang selatan, antara lain Asia Tenggara dan sebagian Asia Tenggara. Yang kedua, ada iklim subtropis. Apa sih iklim subtropis ini? Iklim subtropis ini iklim yang ditandai dengan suhu tinggi saat musim panas dan suhu sejuk disertai hujan saat musim dingin. Iklim tersebut memengaruhi wilayah yang berada di antara 23 derajat garis lintang utara dan sampai 40 derajat garis lintang utara dan 23 derajat garis lintang selatan sampai 40 derajat garis lintang selatan, antara lain sebagai wilayah Asia Timur dan Asia Barat. Yang ketiga ada iklim sedang. Iklim sedang itu kira-kira apa ya? Iklim sedang itu adalah iklim yang ditandai adanya 4 musim. Musim panas, gugur, dingin, dan semi. Wilayah yang dipengaruhi berada di antara 40 derajat garis lintang utara sampai 66,5 derajat garis lintang utara dan 40 derajat garis lintang selatan sampai 66,5 garis lintang selatan. Antara lain Asia Tengah, sebagian Asia Timur, dan sebagian Asia Barat. Yang kedua ada benua Amerika. Jadi, benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua di dunia loh, yang berada di bagian barat bumi, mencakup belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Benua Amerika ini memiliki hutan hujan Amazon, pegunungan Rocky, dan Grand Canyon yang menakjubkan. Terdapat 4 jenis iklim di benua Amerika. Keempat jenis iklim tersebut adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Bentang alam benua Amerika terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Yang ketiga ada benua Eropa. Benua Eropa ini sebenarnya merupakan satu daratan dengan benua Asia. Iya, kalian gak salah dengar, benua Asia, sehingga disebut juga Eurasia. Benua Eropa dan benua Asia dipisahkan oleh sungai Ural dan pegunungan Ural. Luas benua Eropa mencapai sekitar 10.180.000 km persegi. Benua Eropa dipenuhi pegunungan Alpen, sungai besar seperti Danube, dan dataran luas di Eropa Timur. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari,
Di benua Eropa terdapat iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub polar. Eropa memiliki garis pantai yang panjang dan terdiri atas banyak teluk dan tanjung di sebelah utara, terutama pada semenanjung Skandinavia. Yang keempat, benua Afrika. Benua Afrika adalah benua terbesar ketiga loh di dunia. Luasnya sekitar 30.370.000 km persegi. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat garis lintang utara sampai 34 derajat garis lintang selatan. Benua Afrika terdapat gurun Sahara, hutan hujan Kongo, dan sabana yang menjadi rumah bagi banyak satwa liar. Benua Afrika disebut sebagai a land of great diversity. Sebutan ini diberikan karena ditemukan keberagaman struktur tanah, alam, flora, fauna, bahkan manusia dengan kebudayaannya. Di benua Afrika terdapat terusan Suez yang menjadi penghubung antara benua Afrika dan benua Asia. Selain itu terdapat Selat Gibraltar dan Selat Sisilia yang menghubungkan dengan Afrika dan dengan benua Eropa. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Yang terakhir atau yang kelima, benua Australia. Benua Australia ini merupakan benua terkecil yang dihuni manusia di bumi. Benua ini berada di kawasan Oseania, yaitu kawasan yang meliputi 14 negara independen yang terbagi menjadi 4 subkawasan utama. Keempat subkawasan utama itu adalah Australasia, Australia dan Selandia Baru, Melanesia, Fiji dan Papua Nugini, Mikronesia, Palau dan Guam, dan Polinesia, Tonga dan Samoa. Davis DKK 2023. Di kawasan Oseania, Australia merupakan negara dengan wilayah terluas. Australia berada di antara 130 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat garis lintang selatan sampai 43 derajat garis lintang selatan. Benua Australia ini dikenal dengan Great Barrier Reef, hutan hujan di Queensland, serta gurun di pedalaman Outback. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, ada 3 jenis iklim di benua Australia. Ketiga iklim tersebut adalah iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Benua Asia memiliki dataran yang lebih rendah dari permukaan laut, cekungan Carpentaria, Eyre, dan Murray. Selain itu, ada juga gurun Gibson, Great Victoria, dan Great Sandy, barisan pegunungan Hammersley dan King Leopold, dan Great Dividing Range, pegunungan pemisah besar. Sungai terpanjang dari Australia adalah Sungai Murray. Selanjutnya, persebaran awal manusia modern. Kalian sebenarnya penasaran gak sih? Dari mana asal-usul manusia modern itu? Bagaimana mereka tersebar? Dan kapan persebaran manusia modern terjadi? Kira-kira gimana ya? Jadi, manusia modern Homo sapiens pertama kali berkembang di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Dari sana,
Mereka berimigrasi ke berbagai belahan dunia melalui Timur Tengah, ke Asia, Eropa, Australia, dan akhirnya ke Amerika. Perjalanan ini membentuk keberagaman budaya dan peradaban di berbagai wilayah. Migrasi, interaksi, adaptasi, dan evolusi menjadi faktor-faktor yang akan membentuk manusia-manusia dan peradaban manusia. Kemudian, bentuk keragaman masyarakat dunia. Sejak persebaran manusia modern pada ratusan ribu tahun lalu, manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Terjadinya persebaran manusia menyebabkan perkembangannya jenis manusia yang beragam. Masyarakat dunia memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi yang khas. Asia memiliki budaya yang kaya seperti Cina, India, dan Jepang dengan tradisi kuno yang masih bertahan. Amerika perpaduan budaya asli Eropa dan Afrika menciptakan masyarakat yang multikultural. Eropa dikenal dengan negara-negara bersejarah seperti Yunani dan Roma yang memengaruhi dunia. Afrika memiliki ratusan suku dengan bahasa dan adat yang beragam. Keberagaman lingkungan dan masyarakat dunia adalah kekayaan yang membuat planet ini unik. Dengan memahami perbedaan ini, kita bisa lebih menghargai keindahan dunia dan hidup berdampingan dalam harmoni. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak kepikiran gimana sih awal mula negara-negara di dunia bisa saling berinteraksi dan bekerja sama? Dulu, setiap wilayah berjalan sendiri-sendiri, tapi seiring waktu, manusia mulai melakukan perdagangan, pertukaran budaya, bahkan aliansi untuk kepentingan bersama. Nah, dari sinilah interaksi dan kerjasama antar wilayah mulai berkembang. 1. Awal mula interaksi dan kerjasama antar wilayah. Dulu, interaksi antar wilayah terjadi karena perdagangan, penjelajahan, dan peperangan. Misalnya, jalur sutra yang menghubungkan Asia dan Eropa memungkinkan pedagang bertukar barang dan budaya. Kemudian, dengan ditemukannya jalur laut baru, negara-negara mulai menjelajah dunia dan berhubungan satu sama lain. Dari sinilah muncul kerjasama dalam berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga keamanan. 2. Bentuk-bentuk kerjasama internasional. Sekarang, kerjasama antar negara makin luas dan terorganisir. Bentuknya bisa dikategorikan sebagai berikut. A. Berdasarkan letak geografis. Kerjasama ini terjadi antar negara yang lokasinya berdekatan, misalnya ASEAN yang berisi negara-negara Asia Tenggara atau Uni Eropa di kawasan Eropa. B. Berdasarkan jumlah negara peserta, bisa bilateral, dua negara misalnya Indonesia, Malaysia, regional, beberapa negara dalam satu kawasan seperti ASEAN, atau multilateral, banyak negara dari berbagai belahan dunia seperti PBB. C. Berdasarkan kesamaan tujuan. Negara-negara bisa bekerja sama untuk tujuan tertentu, misalnya G20 yang fokus pada ekonomi global atau NATO yang berfokus pada keamanan. D. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Kerjasama ini lebih spesifik seperti OPEC yang berisi negara penghasil minyak atau WTO yang mengatur perdagangan dunia. 3. Profil beberapa lembaga kerja sama internasional. A. ASEAN Association of Southeast Asian Nations. Organisasi ini didirikan pada 1967 oleh negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat kerjasama ekonomi, sosial, dan politik di kawasannya. Tujuannya adalah menciptakan stabilitas dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Nah, di ASEAN ini mempunyai prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN, antara lain
1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesetaraan. 2. Integritas wilayah dan identitas nasional. 3. Menolak terjadinya agresi. 4. Bebas dari campur tangan eksternal. 5. Meningkatkan konsultasi dan dialog. 6. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. 7. Menghormati kebebasan fundamental serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 8. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama. B. Uni Eropa, European Union atau EU. Organisasi ini terdiri dari banyak negara di Eropa yang bekerja sama dalam ekonomi, politik, dan sosial. Salah satu ciri khasnya adalah penggunaan mata uang euro di banyak negara anggotanya. Traktat Maastricht menyebutkan bahwa ada 5 tujuan Uni Eropa, yaitu sebagai berikut. 1. Memperkuat demokrasi di negara-negara peserta. 2. Meningkatkan efisien bangsa. 3. Membangun unifikasi ekonomi dan keuangan. 4. Mengembangkan dimensi sosial masyarakat. 5. Menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. C. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, atau bisa disebut United Nations atau juga UN. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua. PBB bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia, membantu negara-negara berkembang, dan mengatasi isu global seperti kemiskinan dan perubahan iklim. PBB memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. A. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional. B. Mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. C. Mencapai kerjasama internasional. D. Menjadi pusat harmonisasi. E. Menyediakan bantuan kemanusiaan. D. G20, Group of 20, atau Kelompok 20. Forum ini berisi 19 negara maju dan berkembang serta Uni Eropa. Mereka berdiskusi tentang ekonomi global, perdagangan, dan investasi untuk menjaga stabilitas keuangan dunia. Kerjasama antar wilayah terus berkembang dari masa ke masa, membuat dunia semakin terhubung. Dengan adanya kerjasama ini, negara-negara bisa saling mendukung dan menghadapi tantangan global bersama-sama. Jadi, kerjasama internasional itu penting banget kan? Kalau nggak ada, mungkin dunia nggak akan semaju sekarang. Oke, sampai sini dulu obrolan kita. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pernah nggak kepikiran gimana ya caranya dunia ini bisa jadi tempat yang lebih baik buat semua orang? Nah, itulah alasan kenapa adanya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs ini adalah program global yang dibuat oleh PBB untuk mengatasi berbagai masalah di dunia, mulai dari kemiskinan, lingkungan, pendidikan, hingga kesetaraan. Intinya, kita ingin membangun masa depan yang lebih adil, sehat, dan ramah lingkungan. Nah, SDGs ini mempunyai 17 tujuan utama yang harus dicapai sebelum tahun 2030. Yuk kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas 17 tujuan utama dari SDGs ini, di sini ada pengertian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) adalah rencana global yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Program ini melanjutkan Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015, tapi cakupannya lebih luas dan komprehensif. Yang kedua, ada isi tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dibuat berdasarkan komitmen dari 139 negara di dunia, termasuk Indonesia. Agenda TPB berisi 17 poin penting yang tersebar ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Ayo kita bahas 17 poin utama
yang harus dicapai sebelum tahun 2030. Yang pertama, ada tanpa kemiskinan. Tanpa kemiskinan ini menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya di seluruh dunia. Semua orang harus punya akses ke kebutuhan dasar seperti makanan, rumah, dan layanan kesehatan. 2. Tanpa kelaparan. Menghilangkan kelaparan dengan memastikan semua orang bisa mendapatkan makanan yang cukup dan bergizi. 3. Kehidupan yang sehat dan sejahtera. Meningkatkan akses ke layanan kesehatan agar semua orang bisa hidup lebih sehat dan memiliki harapan hidup lebih panjang. 4. Pendidikan yang berkualitas. Memastikan setiap orang mendapatkan pendidikan yang layak, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. 5. Kesetaraan gender. Memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan serta menghapus diskriminasi berbasis gender. 6. Air bersih dan sanitasi yang layak. Memastikan semua orang punya akses ke air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. 7. Energi bersih dan terjangkau. Mengembangkan energi yang ramah lingkungan dan bisa diakses oleh semua orang. 8. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kesempatan kerja yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. 9. Industri, inovasi, dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang kuat, serta mendukung inovasi dan teknologi yang lebih maju. 10. Berkurangnya kesenjangan. Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antar individu maupun antar negara. 11. Kota dan permukiman yang berkelanjutan. Mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan ramah lingkungan untuk semua orang. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih efisien serta mengurangi limbah. 13. Penanganan perubahan iklim. Mengambil tindakan nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim, seperti pemanasan global. 14. Ekosistem laut. Menjaga keberlanjutan ekosistem laut, termasuk ikan dan terumbu karang. 15. Ekosistem daratan. Melindungi hutan, lahan, dan keanekaragaman hayati agar tetap lestari. 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Membangun masyarakat yang damai, adil, dan memiliki sistem hukum yang kuat. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Semua negara dan organisasi harus bekerja sama untuk mencapai semua tujuan ini. Jadi, tujuan pembangunan berkelanjutan ini bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi besar, tapi juga tanggung jawab kita semua. Hal-hal kecil yang kita lakukan seperti menghemat air, mengurangi plastik, dan mendukung kesetaraan bisa membantu mewujudkan dunia yang lebih baik. Yuk kita sama-sama ikut berkontribusi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.